sekolah minggu. Saya pengen sapa adik-adik semua nih yang ada di rumah. Kalau langsung sapa, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawabnya luar biasa. Yes. Oke. Langsung sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Yes. Ini ketemu kita semua. Nah, sekarang kita ingin memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang saya pengen kita semua memuji Tuhan dengan penuh semangat dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Semangat ya adik-adik pengangkat pujiannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dari Terbit Matahari dengan sikap yang tertib. Sampai pada
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Lalu sepercaya adik-adik tetap semangat dan sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan langsung berdoa. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan selalu baik bagi kami, menuntun kami dengan firman-Mu, supaya kami enggak tersesat, supaya kami enggak salah, biar kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tolonglah kami Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang Daud dan Mephiboset. Ayo kita simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mephiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mephiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mephiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mephiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mephiboset. Mephiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mephiboset. Ayat hafalan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini, Lause mau bagikan berkat rohani bagi kita. Yakni, kita harus selalu bermurah hati. Yonatan dulu pernah bermurah hati kepada Daud sebagai sahabat. Mereka sahabat yang saling menolong, yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Ketika Yonatan sudah meninggal, sekarang Daud juga berpikir ingin membalas kebaikan Yonatan kepada dia. Tapi dia pikir Yonatan sudah nggak ada. Gimana caranya untuk berbuat baik kepada Yonatan? Lalu dia pikir-pikir, oh iya, mana tahu ada anaknya atau keluarganya. Lalu Daud memerintahkan anak buahnya
untuk mencari siapakah keluarga Yonatan yang masih tertinggal. Dan ketemulah namanya Mephiboset. Dan Mephiboset ini adalah seseorang yang kakinya pincang, dia tidak bisa berbuat banyak hal. Dan ketika Daud menemukan ada Mephiboset sebagai anak Yonatan, Daud sangat bersuka cita. Daud berpikir, ini saatnya aku akan membalas semua kebaikan Yonatan. Dan Daud pun bermurah hati menerima Mephiboset, memberikan tanah bagi Mephiboset, memberikan makanan, bahkan dia semeja bersama dengan Raja Daud. Dari cerita ini kita diajarkan supaya setiap saat kita harus melakukan kemurahan hati, berbuat baik, saling menolong. Ya, karena pada saatnya kita akan menuai apa yang kita perbuat. Tidak ada satupun perbuatan baik adik-adik yang hilang begitu saja. Tuhan di sorga melihat kebaikan kita dan Tuhan senang kalau kita selalu berbuat baik dimanapun, kepada siapapun itu. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-7. Apa isinya? Isi Matius 5 ayat yang ke-7 adalah berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Wah, adik-adik, saya yakin kalian semua tertib di rumah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau memberi persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Sambil menyiapkannya, kita akan angkat pujian sayang-sayang. Aku disayang
kita tidak terasa ya adik-adik sudah di akhir ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa. Adik tutup lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.